Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di BH Channel. Nah, channel yang akan membahas semua permasalahan yang ada di motor kalian. Nah, jadi di video kita kali ini kita akan membahas 3 item sekaligus. Nah, maksudnya 3 pembahasan sekaligus dalam satu video. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Jadi di video ini kita akan membahas yang pertama tentang cara mereset kode mil di speedometer Alneo NMAX atau iRock. Nah, jadi kodenya itu tidak ada, cuman lampu indikator yang warna kuning di speedometernya itu nyala terus. Nah, itu artinya tidak ada kode kerusakan, tidak ada indikator kerusakan. Nah, cuman lampunya itu aja yang nyala. Yang kedua, kita membahas tentang cara mereset oli. Nah, ini sederhana dan simple sebenarnya. Jadi kalian bisa lakukan sendiri di rumah dengan cara menonton video ini. Yang ketiga, cara mereset jam atau menyetel jam. Nah, mungkin kalian ada beberapa mungkin yang belum tahu. Nah, ini caranya. Nah, yang pertama cara mereset kode mil yang nyala terus di speedometer NMAX. Nah, dalam artian di sini nyalanya tidak ada kode kerusakan. Nah, jadi perbedaannya kalau ada kode kerusakan, nah itu kode milnya ini waktu di kunci kontak di on, nah itu ada kedipan. Nah, dari kedipan itu kita membaca berapa kode kerusakannya. Misalkan kode kerusakan 42. Nah, 42 itu di dalam buku manual Yamaha itu kerusakannya di bagian speedometer. Biasanya speedometernya itu tidak jalan. Tapi kalau lampu milnya itu tidak berkedip atau tidak ada kode yang muncul di speedometernya, nah itu berarti tidak ada kerusakan, ya, tidak ada kerusakan di motornya. Nah, berarti motornya ini aman. Nah, pengerjaannya mungkin cukup di reset. Nah, tapi ngeresetnya tidak bisa dilakukan sendiri, jadi harus di reset di bengkel resmi Yamaha. Nah, jadi kalian harus servis di bengkel resmi Yamaha. Nah, jadi perbedaannya yaitu kalau ada kode yang muncul di speedometernya, nah itu berarti ada kerusakan di bagian sensor. Tapi kalau tidak ada kode yang seperti di video ini, itu berarti tidak ada kerusakan. Cara mengerisetnya, nah kalian sekedar edukasi, pengetahuan buat kalian. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan cara mereset kode mil ini. Yang pertama, kita buka bagian penutup akinya. Nah, di sini soketnya terletak di samping aki. Nah, di sini ada soket yang berwarna putih. Nah, jadi ini motornya NMAX yang tidak pakai remote. Jadi kalau yang pakai remote, itu soketnya berwarna merah. Jadi soket yang merah itu langsung ke bagian CCU-nya, seperti video yang saya jelaskan sebelumnya masalah CCU. Nah, jadi langsung kita colokkan aja nih soket softwarenya sama soket yang ada di motornya. Langsung kita colok. Setelah
Setelah itu kita masuk ke bagian YDT-nya. Nah, jadi di sini kita pilih yang nomor 1, yaitu sambungkan kendaraan. Ini mengkonekkan motor sama YDT-nya. Setelah itu kita masuk ke mode pilih jenis perawatan. Nah, di sini kita pilih jenis perawatan. Setelah itu kita masukkan kilometer motornya. Setelah berhasil masuk, sekarang kita pilih jenis perawatan. Nah, di sini kita pilih jenis perawatan diagnosa kerusakan. Nah, di sini kalau ada kerusakan itu tandanya berwarna merah dan simbolnya X biasanya. Nah, tapi di sini simbolnya cuman ada simbol centang berwarna merah, bukan simbol X. Untuk meresetnya cukup pertama simpan dulu, habis itu hapus riwayat kerusakan, habis itu simpan lagi. Nah, setelah itu keluar kembali ke menu diagnosa kerusakan. Setelah di reset, diagnosa kerusakannya dihapus semua. Nah, itu otomatis kode mil yang di speedometer yang nyala tadi itu pasti hilang. Setelah itu kita keluarkan dari YDT-nya dan soket YDT-nya kita lepas. Tapi cara ini tidak bisa kalian lakukan sendiri di rumah ya, karena menggunakan alat khusus, menggunakan YDT. Nah, jadi kalian harus servis ke dealer untuk mereset kode mil itu tadi. Cara yang kedua yaitu cara mereset oli. Nah, jadi di sini ada tombol menu yang ada di sebelah kiri handle kalian. Nah, jadi ini bukan lampu dim sebenarnya. Ini untuk ngereset olinya dan fitur-fitur lainnya yang ada di speedometernya. Perbedaan antara motor NMAX yang baru sama yang dulu itu mungkin di tombolnya aja yang berbeda, selebihnya sama. Nah, cara ngeresetnya mungkin kurang lebih sama. Nah, kalau NMAX yang dulu itu tombolnya ada 2, yaitu tombol reset sama tombol select. Nah, jadi tombolnya itu langsung ada di speedometernya. Nah, kalau NMAX yang baru ini tombolnya ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri handle stang kalian. Nah, cara ngeresetnya kalian tekan tombol menunya tadi yang di sebelah kiri, itu tekan 4 kali. Nah, 4 kali sampai nemu tulisan di speedometernya itu oil trip. Nah, kalau sudah ketemu tulisan oil trip, habis itu kalian tekan lagi tombol menu. Habis itu ditahan sampai tulisan tripnya itu ngedip. Nah, habis ngedip kalian tekan lagi tombol menu, lalu tahan sampai posisi jarak tempuh olinya misalkan sudah 15.000. Nah, 15.000. Nah, itu berkedip, kalian lepas. Setelah kalian lepas, nah itu otomatis oil tripnya itu sudah kembali 0. Nah, jadi itu. Nah, jadi oil trip itu nyala apabila oil tripnya itu sudah nyampe 3.000 km. Nah, jadi sebenarnya ini pemberitahuan bahwa motornya ini sudah saatnya ganti oli. Nah, jadi makanya oil tripnya itu ngedip. Sama jenisnya seperti pan belt tripnya.
Nah, di situ ada juga panbel trip. Nah, tapi kalau panbel trip itu ngedipnya per 25.000. Yang ketiga, cara menyeting jam. Nah, jadi caranya ini hampir sama seperti mereset oli. Nah, cuman bedanya itu di posisi menu yang ada di speedometernya. Nah, jadi kalau menyeting jam, kalian harus posisikan menunya di posisi odo terlebih dahulu. Karena kalau di posisi yang lain, contoh kayak di trip 1, trip 2 atau oil trip, habis itu panbel trip, nah itu akan terreset. Misalkan di posisi oil trip, nah maka oil tripnya akan terreset. Nah, jadi kalian posisikan di odo. Odo ini adalah jarak tempuh motor kalian. Nah, setelah itu kalau sudah di posisi odo, kalian tekan, habis itu tahan sampai gambar atau logo jamnya itu berkedip. Setelah berkedip, kalian tekan lagi tombol menunya. Nah, tapi jangan ditahan, tekannya cuman sekali-sekali aja sampai nemu posisi jam yang kalian inginkan. Nah, setelah ibaratnya nemu posisi jamnya, misalkan jam 12, nah kita mau pindah ke bagian menitnya. Caranya kalian tekan lagi tombol menu, habis itu tahan sampai posisi jamnya itu pindah ke bagian menitnya. Nah, setelah pindah, setelah bagian menitnya berkedip, kalian tekan lagi tombol menunya, cuman jangan ditahan, tekan sekali-sekali aja. Nah, sekali sampai kalian menemu menit berapa yang kalian inginkan. Nah, setelah itu kalian tahan lagi tombol menunya, pencet dan tahan. Nah, sampai jam sama menitnya itu berhenti berkedip. Nah, mungkin sampai di situ penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini, dan sampai jumpa.